Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian jamaah salat maghrib yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala seraya melanjutkan kajian kita membahas sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Muzani rahmatullahi taala alaih, di mana di akhir pembahasan yang telah kita sebutkan bahwa di antara hal yang harus diyakini oleh seorang muslim dan muslimah, dan ini merupakan akidah ahli sunnati wal jamaah dari masa ke masa, mereka meyakini bahwasanya orang-orang beriman di surga kelak akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kenikmatan. Kenapa saya katakan di surga? Karena hal tersebut telah diungkapkan oleh banyak ulama, dan di antaranya Syekh Al-Allamah Hafidh Al-Hakami rahmatullahi ta'ala alaih dalam kitab beliau Sunnah Wassalam. Kata beliau, wa annahu yura bila inkari fi jannatin firdausi bil absari, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat kelak bila ingkari. Allah Subhanahu wa taala akan dilihat tanpa ada pengingkaran. Fi jannatin firdausi bil absari, dan Allah akan dilihat di jannatin firdaus dengan mata kepala. Maka dari sini kita bisa melihat bahwasanya aqidah ahli sunnah wal jamaah di pembahasan tersebut, mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di surga kelak akan dilihat oleh orang-orang beriman. Sekarang muncullah permasalahan, sebuah permasalahan yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kata beliau, wa ahlul jahdi, di halaman ke-29, wa ahlul jahdi an rabbihim yawma idzin mahjubun fin nari yusjarun labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhita Allahu 'alaihim wa fil 'adzabi hum khalidun la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffaf 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur khala man syaa Allahu minal muwahhidin ikhrajahum minha. Kalau di pertemuan sebelumnya penulis Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala menyebutkan kenikmatan yang akan dirasakan oleh penduduk surga. Nah, sekarang di sini kebalikannya, sebuah adab, siksaan yang akan diberikan kepada pelaku maksiat, dan di antara adab tersebut adalah mereka mahjubuna an rabbihim, mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk adab kepada mereka.
di mana orang-orang beriman akan diberikan nikmat yang sangat besar, yaitu mereka akan memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kemuliaan. Adapun orang-orang kafir, maka kata beliau, an rabbihim yawma idzin mahjubun. Mereka pada hari kiamat kelak akan dihalangi, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat dari tekstual ucapan penulis rahimahullah ta'ala, seakan-akan beliau memegang sebuah pendapat yang mengatakan bahwasanya orang-orang kafir itu sama sekali tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana yang telah saya sebutkan, bahwa sebenarnya pembahasan ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, yaitu pendapat yang dipegang oleh penulis rahimahullah ta'ala, bahwa Allah untuk orang-orang kafir, mereka tidak akan melihat sama sekali, tidak di padang mahsyar, tidak di manapun. Adapun pendapat yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya orang-orang kafir juga akan melihat orang-orang fasik, orang-orang mujrim, pelaku maksiat. Mereka juga akan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun pandangannya mereka bukan pandangan yang dirasakan oleh orang-orang beriman. Orang-orang beriman mereka melihat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kenikmatan, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kemuliaan. Adapun orang-orang kafir, kata para ulama, mereka juga ada kemungkinan untuk melihat Allah, tapi bukan melihat dengan penuh kenikmatan, tapi mereka melihat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kengerian, dengan penuh rasa takut. Jelas di sini? Jadi saya ulangi lagi bahwa penulis rahimahullah ta'ala, kalau kita melihat tekstual dari ucapannya, seakan-akan beliau memegang sebuah pendapat bahwa orang-orang kafir mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari sini juga, dari sini kita bisa melihat bahwasanya di antara hal yang perlu kita camkan baik-baik, di antara hal yang perlu kita yakini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat yang sifatnya tersebut tidak sama dengan makhluknya. Dan di antara sifat yang harus kita yakini dan sifat tersebut tidak sama dengan makhluknya, bahwasanya Allah mempunyai wajah yang wajah tersebut tidak serupa dengan makhluknya. Sebagaimana hadis yang telah saya bacakan di pertemuan sebelumnya, hadis yang menyebutkan tentang doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Ammar bin Yasir dan diajarkan kepada Zaid bin Thabit. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Rasulullah SAW bersabda, "As'aluka Allahumma ar-ridha ba'da al-qada wa barda al-'aishi ba'da al-maut wa ladhdata an-nadhar ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik." Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku meminta kepadamu keridhaan setelah ketentuanmu, keridhaan setelah ketentuanmu, keridhaan setelah takdirmu, wa bardal 'aishi ba'dal maut, dan juga saya meminta keindahan kehidupan setelah kematian. Dan di sini syahidnya, di mana beliau mengatakan, dan juga saya meminta kepadamu ya Allah kelezatan memandang wajahmu. Nabi SAW menetapkan wajah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan disalahpahami bahwa ketika Nabi SAW mengatakan wajahnya Allah itu mirip dengan makhluknya atau serupa dengan makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu apapun, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Dan tidak ada sembanding, tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hal ta'lamu lahu samiyan?" Apakah engkau mengetahui ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? 3 ayat yang saya bacakan tadi semuanya menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan makhluknya, apakah pada zatnya ataukah pada sifat-sifatnya
ataukah pada nama Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika sifat ini sudah disandarkan kepada Allah, maka layak sesuai dengan kebesaran kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan makhluk tidak bisa menyerupainya. Dan demikian pula ketika sifat ini disandarkan kepada makhluknya, kepada si fulan, kepada si allan, kepada si fulana, kepada si allana, maka sifat tersebut layak untuk mereka sesuai dengan kebodohan, kelemahan yang mereka miliki. Di sini Nabi SAW menyandarkan sifat wajah kepada Allah. As'aluka ladzatan nazar ila wajhik. Kalimat wajah disandarkan kepada kata ganti kaf yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Artinya sifat tersebut, wajah tersebut adalah khusus, layak, sesuai dengan kebesaran kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu saya tekankan di sini, ketika seorang muslim, ketika seorang penuntut ilmu mempelajari pembahasan asma wa sifat, jangan sekali-kali dia mencoba membayangkan, memikirkan tentang sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha mencari tahu, dia berusaha memikirkan sifat-sifatnya Allah. Bagaimana sifatnya ini? Bagaimana besarnya sifatnya Allah? Bagaimana besarnya wajahnya Allah? Tidak. Itu diantara hal yang terlarang bagi seorang muslim ketika dia mempelajari asma Allah wa sifatuh, mempelajari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disebutkan dalam kitab Al-Qawaidul Muthla karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi taala alaih, di antara hal yang perlu kita hindari, dua pelanggaran yang harus kita hindari di pembahasan asma wa sifat adalah yang pertama at-tashbih wa takyif. Tidak boleh seorang menyerupakan sifat tersebut, tidak boleh seorang menyerupakan sifatnya Allah dengan sifat makhluknya. Kemudian yang kedua, pelanggaran yang harus kita hindari di pembahasan asma wa sifat adalah at-takyif. Tidak boleh seorang membagaimanakan sifatnya Allah. Membagaimanakan sifatnya Allah itu ada dua bentuknya. Ada takyifun bil afkar. Seorang membagaimanakan sifatnya Allah dengan pikirannya. Dia coba pikirkan dengan pikirannya, dengan akalnya. Dia coba bayangkan. Dia berusaha membayangkan bagaimana kebesaran kemuliaan sifatnya Allah. Iya. Ini juga diantara hal yang terlarang ketika seorang mempelajari asma Allah wa sifatuh. Kemudian yang kedua, membagaimanakan sifatnya Allah, yaitu seorang membagaimanakan dengan lisannya. Dalam artian dia mengatakan bagaimana bentuk wajahnya Allah, bagaimana bentuk tangannya Allah, bagaimana turunnya Allah ke langit dunia. Ini juga diantara bentuk seorang membagaimanakan sifatnya Allah. Dan dua pelanggaran ini harus kita hindari ketika kita mempelajari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua tadi yang saya katakan at-takyif bil lisan, seorang membagaimanakan sifatnya Allah melalui lisannya. Ini sebagaimana ucapan Imam Malik rahimahullahu taala, sebuah ucapan yang sangat masyhur, yang sangat terkenal, yang sering kita dengarkan. Ketika Imam Malik mengajarkan sebuah hadis kepada murid-muridnya di Masjid Nabawi, salah seorang hadirin berdiri dan bertanya kepada Imam Malik, "Wahai Imam, kaifa istawa?" Atau sebelumnya ketika Imam Malik membacakan sebuah ayat, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sesungguhnya Allah Ar-Rahman itu beristiwa di atas arsy-Nya. Maka berdirilah salah seorang hadirin bertanya kepada Imam Malik, "Wahai Imam, bagaimana istiwanya Allah?" Fa atraqa ra'sah. Beliau langsung menundukkan kepalanya. Kemudian beliau bercucuran keringat. Disebutkan oleh para ulama, kenapa sikap Imam Malik ketika ada pertanyaan, ketika beliau mendengarkan pertanyaan tersebut, beliau langsung menundukkan kepalanya dan seketika pula beliau bercucuran keringat. Kenapa bisa jemaah sekalian? Inilah kita melihat bagaimana kedalaman ilmu yang dimiliki oleh Imam Malik.
Karena beliau tahu bahwasanya pertanyaan seperti ini belum pernah diajukan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW. Maka mendengarkan pertanyaan yang sangat aneh ini membuat Imam Malik takjub, sampai-sampai beliau harus bercucuran keringat, sampai-sampai beliau harus menundukkan kepalanya. Kemudian setelah itu beliau mengangkat kepalanya seraya mengatakan, al-istiwa'u ma'lum, istiwa'nya Allah itu diketahui. Ketahui dari sisi mana? Dari sisi makna. Karena jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua sifat-sifatnya Allah itu dikatakan ma'lumah, dikatakan diketahui dari sisi maknanya. Wajah, apa makna wajah dalam bahasa Arab? Wa huwa alladhi yushabih wa huwa asy-syai' alladhi yuqabil. Dia adalah sesuatu yang digunakan untuk berhadapan. Itu makna secara global dari wajah. Tangan, apa maknanya? Tangan maknanya dalam bahasa Arab alladhi yaqbid wa yunfiq wa yatasaddaq wa yabtash, dan seterusnya. Tangan itu dalam bahasa Arab adalah yang dengannya seorang memegang, mengambil, berinfak. Itulah makna dalam bahasa Arab tangan tersebut. Kemudian pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan istiwa itu sendiri? Dan sudah saya terangkan kemarin ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau An-Nuniyah. Beliau menyebutkan, menukilkan ucapan para ulama terkait makna al-istiwa. Dan dari sini juga saya katakan bahwa mereka-mereka yang menafsirkan al-istiwa dengan bersemayam, ini adalah penafsiran yang kurang tepat, penafsiran yang tidak pernah disebutkan oleh ulama-ulama terdahulu. Adapun penafsiran yang tepat untuk istiwa, ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, makna yang pertama adalah al-'ulu, bermakna tinggi. Ketika Allah mengatakan ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arsy-Nya. Apa artinya beristiwa di sini? Allah tinggi di atas arsy-Nya. Kemudian makna yang kedua, al-istiqrar, Allah menetap di atas arsy-Nya. Kemudian yang ketiga, as-su'ud, Allah naik di atas arsy-Nya. Kemudian yang terakhir, al-irtifa', tinggi di atas arsy-Nya. Ya, inilah 4 makna yang dikenal oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kapan ada orang menafsirkan selain dari 4 makna ini, maka yakini penafsiran tersebut adalah penafsiran yang tidak dikenal oleh salafus saleh. Jelas di sini? Baik. Saya lihat ini karena nadanya terlalu datar, banyak wajah-wajah yang mengantuk. Jadi saya angkat sedikit suaranya nanti. Ya, hati-hati Pak Dermawan. Ya, saya tunjuk-tunjuk nanti. Domba-domba miana, Juanda. Baik, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita merujuk kepada ucapan penulis rahimahullahu taala, wa ahlul jahdi an rabbihim yawma idzin mahjubun. Dan pada hari itu orang-orang yang membangkang terhadap Rabb-nya, orang-orang yang membangkang di sini itu hanya orang-orang kafir saja. Maksud dari ucapan penulis di sini wa ahlul jahdi, yaitu orang-orang kafir yang mereka mati di atas kekufurannya. Mereka-mereka yang mati di atas kekufurannya, maka pada hari kiamat kelak mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa fin nari yusjarun, dan mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka yang dibakar di dalamnya. Labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu 'alaihim wa fil 'adzabihum khalidun. Dan sungguh amat buruklah apa-apa yang mereka sediakan, apa-apa yang mereka kerjakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah terhadap mereka, dan mereka akan kekal di dalam api neraka tersebut. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Kata Allah, dan mereka tidak akan dibinasakan. Subhanallah. Mari kita cermati baik firman Allah Subhanahu wa taala, la yuqda 'alaihim fayamutu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membinasakan mereka. Apa maksudnya tidak akan dibinasakan? Kita melihat ayat yang lain dalam surah Al-A'la. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamutu fiha wa la yahya.
Mereka-mereka yang dimasukkan ke dalam api neraka la yamut, tidak akan mati dan tidak akan hidup. Maksudnya apa? Maksudnya ketika mereka disiksa kemudian mereka mati, Allah akan hidupkan kembali. Hidup kemudian disiksa lagi, kemudian mereka mati, dihidupkan kembali. Sehingga Allah mengatakan la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak akan mati, tidak akan hidup di dalam api neraka. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yuqada 'alaihim fayamutu. Mereka tidak akan diminasakan sehingga mereka akan mati, dan tidak pula azabnya diringankan bagi mereka. Subhanallah, ini diantara bentuk azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pelaku-pelaku maksiat, kepada orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan mereka, "Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun." Jangan kalian terpengaruh dengan kondisi dan keadaan mereka orang-orang kafir. Mereka mendapatkan harta yang sangat banyak, mendapatkan rumah yang mewah, mempunyai mobil yang mewah, mempunyai dari berbagai kehidupan dunia. Allah mengatakan darhum ya'kulu, biarkan mereka makan, wa yatamatta'u, dan biarkan mereka bersenang-senang, wa yulhihimul amal, dan biarkan mereka terbuai dengan angan-angannya. Tapi ingat kata Allah, fasawfa ya'lamun, sungguh mereka akan mengetahui kerasnya, ngerinya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk siksaan yang Allah berikan kepada mereka di hari kiamat kelak, la yukhaffafu anhum min adabiha. Allah sekali-kali tidak akan meringankan siksaan untuk mereka. Walaupun mereka menangis meminta untuk dikeluarkan, walaupun mereka berusaha untuk keluar dari api neraka, setiap kali mereka berusaha untuk keluar darinya, maka Allah kembalikan lagi. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Setiap kali mereka mau keluar dari api neraka. Kenapa mereka mau keluar? Karena mereka tidak tahan. Ketika mereka diazab, kulit mereka terbakar, diganti dengan kulit yang baru. Ketika mereka mati, mereka dihidupkan kembali. Ketika mereka merasakan kerasnya api neraka, Allah ganti lagi dengan kulit yang baru. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Sesungguhnya orang-orang kafir terhadap ayat-ayat kami, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka-mereka yang menentang agama Allah, mereka-mereka yang menjelekkan, menindas kaum muslimin, mereka-mereka yang mendustakan agama Allah. Biarkan mereka bersenang-senang di kehidupan dunia ini. Biarkan mereka menyiksa kaum muslimin. Biarkan mereka menindas agama ini. Tapi ingat, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah masukkan mereka ke dalam api neraka, sekali-kali mereka tidak akan bisa keluar darinya. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Sesungguhnya orang-orang kafir, kata Allah, orang-orang kafir terhadap ayat-ayat kami, sawfa nuslihim nar, kami akan masukkan mereka ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap kali kulit mereka terbakar, setiap kali kulit mereka hangus, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa jemaah sekalian? Liyadhuqul adzab, supaya mereka merasakan kerasnya siksaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jaminan bagi kita bisa terlepas dari kerasnya siksaan api neraka. Apakah saya yang berbicara ataukah kepada jemaah sekalian yang mendengarkan ucapan ini? Tidak pula yang mendengarkan melalui live streaming. Tidak ada jaminan bagi kita bisa selamat dari kerasnya siksaan api neraka. Oleh karenanya, seorang makhluk yang mulia, makhluk yang telah diampuni dosanya, apa yang telah berlalu dan apa yang akan datang, beliau masih saja memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari kerasnya siksaan api neraka, agar dikokohkan dalam kehidupan dunia ini di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam atau Aisyah mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqul
Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Wahai membolak-bolakkan hati, wahai membolak-bolakkan hati, karena yang namanya hati seorang hamba mudah berbolak-balik. Rasulullah SAW mengatakan, inna qulubal ibad fi isbi'in min asabir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Sesungguhnya hati dari hati-hati seorang hamba itu berada di jemari dari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa syaa. Allah membolak-balikkan hati tersebut bagaimanapun Allah berkehendak. Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku untuk selalu taat kepadamu. Seorang Nabi yang mulia masih saya berdoa kepada Allah agar dikokohkan dalam kehidupan dunia ini di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah menjadi sepantasnya bagi kita seluruhnya, manusia yang penuh dengan berlumuran dosa. Siang malamnya kita melakukan dosa, sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, kita pasti terjerumus dalam dosa tersebut. Iya, maka kita lebih harus lagi mengucapkan doa tersebut, memperbanyak doa tersebut. Karena siapa saja yang dia merasa aman dari kesesatan, dari makar Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah sejatinya orang-orang yang tertipu dengan kondisi dan keadaannya. Hati-hati jemaah sekalian, jangan pernah merasa aman. Kalian akan selalu selamat, kalian selalu berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala, selalu berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jaminan. Bahkan satu detik ke depan tidak ada jaminan bagi kita bisa senantiasa tegar, teguh di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.